Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi rekan-rekan sekalian dan dosen pengampu oil and gas logistik yang terhormat. Kami dari kelompok 30 akan memaparkan berkaitan dengan tugas besar, yaitu dengan judul identifikasi bahaya dan analisis risiko pipa jaringan transmisi crude oil di perusahaan migas. Kelompok kami terdiri dari Aulia Izzatunisa, Kris Mulia Purba, dan saya sendiri Zainal Katiri. Outlines dari kelompok kami yaitu terdiri dari pertama pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, kemudian metodologi yaitu berkaitan dengan metode yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan ini tentunya, kemudian hasil dan pembahasan yaitu hasil yang didapat dari penelitian ini, kemudian ada kesimpulan dan saran yang menunjang untuk bermanfaatan penelitian berikutnya tentunya. Dan kemudian yang terakhir ada referensi sebagai sumber yang kelompok kami peroleh untuk menunjang penelitian ini. Kita masuk pada pendahuluan. Pada akhir Maret 2018 terjadi kebocoran pipa penyalur crude oil menuju kilang PT Pertamina RU5 di Balikpapan. Pipa tersebut berukuran 20 inci setebal 12 mm. Bocor dan kejadian tersebut menewaskan 5 orang nelayan dan meninggalkan polutan pada lingkungan teluk yang diperkirakan mencapai 7.000 hektar dengan panjang pantai terdampak sekitar 60 km. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Flowchart dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah dimulai, kemudian merumuskan masalah, kemudian mengidentifikasi masalah tersebut menggunakan metode JHA dan ETA. Yang kemudian dari identifikasi tersebut dapat dianalisis dan hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian kemudian selesai. JHA atau Job Hazard Analysis itu merupakan salah satu teknik di mana memusatkan tugas dalam pekerjaan sebagai langkah untuk mengidentifikasi bahaya sebelum kecelakaan terjadi. Kemudian untuk metode ETA atau Inventory Analysis digunakan untuk menentukan nilai suatu risiko dengan pendekatan induktif yang dimulai dari sebab kejadian awal untuk mencari akibat atau kejadian akhir. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan yang terdiri dari 6 poin. Poin pertama yaitu hasil identifikasi bahaya yang menggunakan metode JHA, Find, dan ETA. Kemudian hasil analisis risiko menggunakan metode Mulbur. Kemudian poin ketiga yaitu analisis probabilitas, yaitu ada 4 poin di sana: faktor kerusakan oleh pihak ketiga, faktor kerusakan oleh korosi, faktor kerusakan oleh desain, faktor kerusakan oleh kesalahan operasi. Kemudian poin keempat yaitu analisis konsekuensi, yaitu faktor safety, healthy, dan environment. Yang kemudian poin kelima yaitu evaluasi hasil analisis risiko yang berdasarkan metode Mulbur diperoleh dari pemberian skor masing-masing segmen pipa untuk setiap parameter. Dan yang keenam yaitu usulan rekomendasi mitigasi risiko tersebut. Dan pengendalian risiko dapat dilakukan secara teknik atau rekayasa, engineering, dan manajemen. Identifikasi bahaya, metode JHA dan Find. Jadi hasil identifikasi menunjukkan bahwa tingkat resiko substansi memiliki persentase tertinggi diikuti priori 1, yang dimana priori 1 itu sebesar 25% untuk rentang 18 sampai 350, dan very high dan priority 3, yang dimana priority 3 sebesar 10% dengan tingkat risiko pada rentang 20 sampai 70. Jadi hasil identifikasi bahaya JHA dan Find pada proses kegiatan yang memiliki tingkat risiko paling tinggi adalah pada proses steady state normal operation yang dapat menyebabkan resiko terjadinya kebocoran pada valve, vessel, pipa, dan kerusakan full gas scrubber. Lalu selanjutnya adalah metode ETA, yang dimana resiko kerusakan full gas scrubber tentu akan mengganggu berjalannya proses maintenance pipa, sehingga perlu dilakukan pengendalian berupa pelatihan atau program training bagi operator, pemeriksaan dan peralatan secara berkala, serta memahami prosedur kerja terkait pengoperasian full scrubber. Lalu selanjutnya adalah hasil analisis risiko. Penilaian risiko dilakukan pada setiap segmen pada pipa transmisi
sepanjang 22 km berdasarkan metode Malbor dengan melakukan pengolahan data operasional di lapangan, sehingga dapat diketahui nilai probabilitas dan nilai konsekuensi untuk kegiatan segmen pipa yang dianalisis. Lalu selanjutnya adalah analisis probabilitas. Yang pertama adalah faktor kerusakan pihak ketiga. Nilai probabilitas pada segmen onshore mendapatkan hasil terendah, yaitu 9 poin. Lalu yang kedua adalah faktor kerusakan oleh korosi. Nilai probabilitas pada segmen ini mendapatkan hasil terendah yaitu 10,58 poin. Yang ketiga adalah faktor kerusakan oleh desain, yang dimana nilai probabilitas pada segmen onshore mendapatkan hasil terendah yaitu 12,55 poin. Yang keempat adalah faktor kerusakan oleh kesalahan operasi, yang dimana nilai probabilitas setiap segmen mendapatkan hasil yang sama dikarenakan tinjauan yang sama sehingga didapatkan skor sebesar 22,5 poin. Lalu selanjutnya adalah analisis konsekuensi. Yang pertama adalah faktor keselamatan. Risiko tertinggi dengan skala 4 berada pada segmen pipa dengan risiko keselamatan dapat menyebabkan cedera ringan pada pekerja. Lalu yang kedua adalah faktor kesehatan, yang dimana dapat menyebabkan sakit ringan atau mengalami gangguan fungsional, namun secara medis bisa ditangani. Lalu yang ketiga adalah faktor lingkungan. Besarnya risiko kerusakan lingkungan akibat kebocoran pipa dapat menurunkan kualitas perairan dan biota laut. Yang keempat adalah faktor aset, yang dimana risiko tertinggi dengan skala 2 berada pada segmen pipa riset dan onshore. Skala tersebut menyatakan besarnya risiko kerugian yang diterima perusahaan akan mengakibatkan hilangnya aset atau kerusakan fasilitas yang parah, downtime yang signifikan, dampak ekonomi cukup besar dengan kerugian lebih dari $100 jika juta tetapi kurang dari $1 miliar. Hal ini berdasarkan banyaknya fasilitas perusahaan yang berada di area produksi berdekatan dengan jalur pipa transmisi. Berikut ini adalah tabel hasil analisis risiko dengan menggunakan Dawes Fire and Explosion Index. Pada jaringan pipa transmisi ditemukan angka sebesar 113,168 yang berada dalam kategori intermediate. Angka tersebut dikonversi menjadi 95,061. Nilai ini adalah radius dari besar kebakaran atau ledakan berasal. Usulan yang dapat direkomendasikan untuk mitigasi risiko terbagi menjadi faktor pihak ketiga, korosi, desain, dan kesalahan operasi. Dari faktor pihak ketiga, PTX dapat membangun kegiatan tentang keberadaan pipa pada masyarakat sekitar. Dari faktor korosi, PTX dapat melakukan monitor rutin untuk mendeteksi kondisi internal pipa. Dari faktor desain, PTX dapat melakukan uji stabilitas perairan dan pergerakan jalur pipa, dan lain-lain yang dapat dilihat pada slide berikut. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahaya tertinggi pada proses kegiatan dengan resiko tertinggi berada pada proses steady state normal operation. Hal ini berpotensi menyebabkan kebocoran. Adapun komponen dengan risiko terbesar dalam kegagalan pipa transmisi 18 inci merupakan faktor orang ketiga. Segmen pipa offshore menjadi risiko tertinggi terjadinya kebocoran dan pihak manajemen perlu mengawasi dengan teliti. Analisis terjadinya kebakaran menunjukkan angka sebesar 113,168 dan masuk dalam kategori bahaya menengah. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya berupa penelitian terkait dengan potensi bahaya dari kegagalan pipa oleh pihak ketiga, korosi, desain, dan kesalahan operasi. Hal ini bertujuan untuk membantu PTX dalam mewujudkan rekomendasi usulan, yaitu menggunakan Risk in Early Design atau RED, pembebasan lahan sejauh 28 meter dari pipa dengan relokasi area yang terkena dampak, dan mengisolasi area yang tidak dapat direlokasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.